wajah salimukridin nafun yasilu lahu mimuktarid karo dizaid kodron au sifatan wal aswat birodek bila syartin fil abdi fal yusanmu. Orang yang memberi hutangan boleh menerima kemanfaatan dari orang yang berhutang. Contoh, hutang sedikit dikembalikan yang lebih banyak, atau sifat seperti hutang barang jelek dikembalikan dengan barang yang utuh, yang baik. Itu boleh dengan catatan bila syartin bil akdi, di dalam akad tidak ada syarat untuk nambahi. Kalau syarat untuk nambahi tidak boleh. Kenapa? Karena hutang yang pribadi, bukan instansi seperti bank, itu adalah sasarannya infak. Infak itu artinya memberi pertolongan, kasih sayang, memberi bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan, sehingga pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah. Disebabkan kalau sedekah mungkin orang yang menerima itu tidak membutuhkan, tapi kalau hutang sangat membutuhkan. Kalau dibalik, ya apalagi kalau sedekah orang yang membutuhkan terus gak diutangi, diwenehi, luwih besar lagi kan ini. Berarti dari sini kan menunjukkan bahwa orang yang hutang itu betul-betul orang yang sangat membutuhkan. Ini dalam kondisi wajar, dalam kondisi normal. Kecuali yang tidak kondisi normal seperti hutang bukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, tapi untuk meningkatkan ekonomi. Nah, kalau yang semacam itu ya perlu ada kerjasama, karena memang untuk keuntungan bukan untuk kebutuhan. Dan itu keuntungan dan kebutuhan itu beda. Kalau hutang-hutang yang faedahnya infak, yang maudhu'nya infak, yang sasarannya infak, yaitu membantu kepada orang yang sangat membutuhkan, itu kita boleh yang menghutangi itu mendapatkan yang lebih baik daripada orang yang menghutang, dengan catatan tanpa ada perjanjian. Bahkan disunatkan, karena ada firman Allah, fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kalau engkau dikasih penghormatan, dikasih penghargaan, dikasih pertolongan oleh orang lain, maka asul-asulilah, bahaya biasanya ini asul-asulilah, balaslah dengan yang lebih baik, atau minimal sama, atau minimal sak tingkat ya sama mawon habis, atau minimal sama. Nah, cuman itu hak daripada orang yang menghutang, bukan orang yang menghutangkan. Kalau orang yang menghutangkan, tujuannya harus betul-betul menolong, bukan untuk mencari bunga, untuk mencari keuntungan. Sedangkan orang yang diberi pertolongan ini boleh memberikan, atau bahkan kesunatan memberikan terima kasih kepada orang yang menolongnya. Dan samping itu ada dawuh Kanjeng Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik engkau adalah orang-orang yang, atau pilihan engkau adalah orang yang paling baik di dalam memberikan asul-asul, memberikan balasan atau nyaur utang.
wala yukra li mukritin akhdu ka qabuli hati-hatihi. Dan menerimanya itu tidak makruh. Mengambil yang lebih baik atau lebih banyak itu tidak makruh, seperti halnya tidak makruhnya menerima hadiah. Karena orang yang menghutangi itu seperti orang yang berjasa. Memberikan sesuatu kepada orang yang berjasa atau memberikan sesuatu kepada orang yang punya keistimewaan, punya prestasi, itu namanya hadiah. Makanya sudah sangat jelas perbedaan hadiah, sedekah, hibah, roswah atau jualah, ujroh, jualah. Nah, ini jangan sampai kita belidu yang sehingga roswah dikatakan sedekah atau hadiah dan lain sebagainya. Dan lima-limanya ini hukumnya berbeda. Di ono sedekah, ono hibah, ono roswah, ono jualah, terus wonten hadiah. Niku beda, hukumnya beda. Menerima hadiah itu tidak makruh, hukumnya boleh. Lah apa hadiah? Hadiah itu akan tetapi yang bagus tidak menerima. Jadi tidak makruh tapi yang bagus tidak menerima. Kalau hadiah Rasulullah dan keluarganya diperbolehkan. Kalau sedekah tidak diperbolehkan. Hadiah diperbolehkan, kalau sedekah tidak boleh. Sedekah tatawwu tidak boleh. Apalagi sedekah wajib tidak boleh. Tapi hadiah boleh. Kenapa hadiah itu diberikan kepada seseorang? Karena prestasi. Nah, prestasi karena punya ilmu dikasih, punya kesekilan mampu untuk ngilang gak iso balik. Kayak kan prestasi itu juga. Nah, cara bal-balan iso nglegulno lebih banyak. Sepeda iso lebih cepat dan sebagainya, itu kan namanya prestasi. Karena nasabnya dia adalah seorang nasabnya darah biru. Ini biru darah biru, siji darah abang. Maka dikasih sesuatu karena dia termasuk darah biru, itu namanya hadiah. Nah, kalau sedekah sesuatu yang diberikan karena untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi kalau hadiah itu bisa karena prestasi, bukan karena untuk mendapatkan hadiah sedekah pahala, enggak, tapi karena menghormati sebab prestasinya tadi, ada yang wajib memberikannya karena sudah dijanjikan. Nah, kalau sedekah diberikan karena tidak ada unsur apa-apa, nggak ada unsur prestasi, nggak ada unsur dia bekerja, nggak ada karena jabatan, biar kita nanti mudah untuk memberi hukum, enggak, tapi barang yang diberikan murni untuk mendapatkan pahala. Nah, ini namanya sedekah. Nah, seperti panjenengan nyemplungi duit di masjid, ya di kota di masjid itu hilang. Nah, itu namanya sedekah karena diberikan murni untuk pahala. Hibah yaitu pemberian yang karena dengan akad, dengan transaksi
sesuai dengan persyaratan yang ada. Itu namanya hibah. Yaitu ada syarat-syarat wajib, ada mauhub, ada mauhub beh, ada sigot, jadi dengan transaksi. Nah, itu namanya hibah, pemberian. Keempat, hadiah. Aku nuroswah, mengapa? Hadiah wis sedekah hibah roswah. Roswah alias kesel alias suap diberikan kepada orang yang bisa memberikan hukum kepada kita agar supaya memihak kepada kita ketika kita bersengketa, termasuk bersengketa perebutan suara. Bersengketa suara di zaman ngeten iki seperti zaman pilkadal ngeten iki kan dua kandidat berebut suara, memberikan sesuatu kepada masyarakat yang memberikan hukum. Nah, jadi kalau yang tidak memberikan hukum tidak masalah, misalnya bukan wilayahnya enggak masalah, atau memberikan kepada anak-anak kecil yatim enggak masalah, karena itu tidak termasuk kepada orang yang bisa memberi hukum. Nah, jadi kepada orang pemilih, nah, dikasih biar memilih kepadanya. Iku jenenge roswah. Nah, bukan sedekah. Kok itu terima saja sedekah kok. Nah, tadi saya sudah katakan sedekah itu yang diberikan untuk pahala. Berarti ikhlas. Milih gak milih ya orang jenenge itu halal itu untuk keikhlasan. Nah ini boleh sampai kutuk sedekah. Tunggu jajal gak milih dikai ora. Yakin ora ya? Jelas ora, bahkan sudah dikasihkan saja ketika kalah ya so dijaluk mah. Mari ngai pompa air nang masjid terus kalah dijaluk maneh. Itu berarti jelas bukan untuk pahala. Dan terbukti kalau di situ bukan untuk pahala, tidak setiap tahun mengasih, tidak pernah ngasihnya karena ada kebutuhan. Loh niki. Kalau jualah adalah untuk melakukan perbuatan, mewujudkan perbuatan yang pekerjaan pengasih kemanfaatan atau apa, berjasa di dalam bekerja, ada kulfah. Misalnya di bekerja yang pekerjaannya itu nggak bisa dijelaskan, nggak jelas pekerjaannya itu nggak bisa dibatasi dengan waktu, juga nggak bisa dibatasi dengan pekerjaan, masa waktu atau pekerjaan. Contoh nih, siapa yang bisa mengembalikan barang saya hilang, nah, mencari barang saya hilang dan ketemu saya kasih ini, itu namanya jualah. Nah, siapa yang bisa mengeluarkan apa itu namanya, yang bisa mengobati, mengobati penyakit saya sampai sembuh, saya kasih ini, itu namanya jualah. Siapa yang bisa mengentaskan kapal saya yang jatuh, yang tenggelam, akan saya kasih sekian. Itu jualah. Nah, ketika dalam keadaan orang itu sudah tidak sehat di dalam pemikirannya, ini mereka nyasa. Seakan-akan suruh milih ini diangkati jualah. Siapa yang milih saya,
akan saya kasih. Ini bukan ju'ala. Ju'ala itu dilihat dari pekerjaan. Memang ada soro, ada pekerjaan yang. Nah ini bukan pekerjaannya, tidak. Memilihnya itu gak ada kulfah sama sekali kan gitu ya. Nah, lek bayaran itu teko. Nah, kalau dari bayaran teko itu mestinya bukan karena kalau jualan bukan yang membayar itu dia harus bayar kedua-duanya karena bisa untuk milik kedua-duanya. Bukan haknya. Atau untuk datang itu tidak bisa mendapatkan opah. Tidak bisa mendapatkan opah. Mestinya ini hak pemerintah kalau memang kita nggak bisa. Jadi atau hak yang tukang panitia untuk menjemput atau datang kepada orang yang nggak bisa datang. Kalau memang tujuannya seperti ju'ala semacam itu, apabila semua calon itu gelem bayar podo, 2 calon bayar 1M, podo 1M juga dibagikan masyarakat supaya teko, ini halal. Ya 100 jutaan, 200 juta itu kayak transportasi, itu halal. Tapi gak ada yang mau seperti itu, berarti kan duduk pekerjaannya, tapi pilihnya. Buktinya kalau nggak milih saya, nggak saya kasih, nggak saya jemput loh. Ini ya nggak bisa dikatakan ju'alah, itu nggak bisa. Lutek-liku. Nah, yang semacam ini, kalau hatinya sudah tertutup akan bisa merekayasa barang yang sangat jauh dari kemungkinan itu direko-reko biar halal, gak bisa. Tanyakan pada hatimu akan bisa menghukumi mana yang sedekah, mana yang hadiah, mana yang rasuah, mana yang ju'alah, mana yang hibah. Setelahnya saya sebutkan definisi ini, kalau mau kan wis takokno atine dewi-dewi apa pas iku sedekah. Kalau memberikan nama bisa, iki sedekah kula bisa. Tapi korena keadaan atau istilahnya situasi wal kondisi yang bisa menunjukkan, maka tanyakan pada hati kita. Tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Kalau kata-kata kan bisa ya, rasuah disebut dengan sedekah, disebut dengan hadiah, disebut dengan hibah, kan bisa semuanya. Tapi tidak bisa kita sebutkan dengan kata-kata. Namun korena, kondisi, situasi akan bisa mengantarkan kita untuk menemukan jawaban. Tanyakan kepada hatimu yang betul-betul jernih, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, bukan hati yang butuh. Kalau hati yang butuh, cari jalan yang memperbolehkan, benar. Walaupun keadaan sekarang ya memang zamannya orang-orang kalau tidak dikasih gak milih. Nah, itu kebiasaan jelek, kebiasaan yang buruk yang kalau tidak dirubah ya terus seperti itu. Lek gak dibayar gak milih. Makanya sekarang bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Nah, ini wape menudar akhirnya sama ingin memanfaatkan sing kon milih malah menggoleki jadi ya korupsi, jadi ya nyolong, jadi ya mangan duit rakyat. Masa aku gak melok-melok, tapi gelem nek oleh bagian ngene. Padahal bagiannya 20.000, guru 50.000. Sekarang anu nih. Lah yang satu yang jadi pejabat juga demikian, saya bebas
Korupsi saya bebas, tidak ngurusi rakyat. Kenapa? Karena saya bukan dipilih rakyat, tapi membeli rakyat. Ya akhirnya terus tidak akan pernah bisa mendapatkan pimpinan yang mustaqim, pimpinan sing jejeg, goro-goro rakyat elek kabeh. Makanya kalau panjenengan mendapatkan pimpinan yang tidak adil, jangan salahkan pimpinannya, salahi panjenengan kabeh. Mergo awake milih sing ora adil. Kenapa sing bayar kan ora adil, lho sing adil gak bayar gak dadi. Pinter ya apa? Niki pinter, skill, cerdas, tegas, gak punya uang, ora dadi. Siapa gitu? Lah kayak ngeten kan sampai kapanpun Anda tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang adil. Jangan mimpi. Makanya jangan nuntut pemerintah ngongkon adil, jangan menuntut pejabat suruh adil. Kenapa? Karena dia tidak diangkat dari panjenengan, gak mewakili rakyat tapi membeli rakyat. Inilah dawuh Kanjeng Nabi, kalau sudah orang-orang banyak melakukan makan barang haram, maka ja'alallahu lahu sultanan zaliman, Allah akan memberikan pimpinan yang zalim supaya mengambil harta-harta yang haram yang telah diambil itu. Dan dengan harta yang haram yang diambil-ambil ini kemang, akhirnya mengko karo pemerintah diakali meneh ngoten lho ya. Diambil meneh akhirnya ya sing ngoten. Sudah masyaallah sembuh pancen jamani. Loh, katanya rasuah itu boleh kalau demi kebenaran. Maaf, memang untuk beselnya, untuk nyogoknya, untuk nyuapnya, kalau memang itu yang paling hak hanya dia, yang lainnya itu nanti jelas rusak. Kalau diserahkan orang lain itu jelas rusak. Kalau kita tidak memiliki, nanti tidak bisa agama kita untuk mendapatkan posisi maqamah mahmudah. Boleh kita rasuah, boleh kita menyuap, tapi sing nrimo apa enggak haram. Untuk yang terima tidak ada jalan halal. Yang menyuap masih ada jalan kalau memang semestinya dia itu paling berhak, tapi kalau tidak bayar gak dipilih. Itu boleh. Tapi sing trimo bangga enggak oleh. Niki sing repot di negeriku. Makanya saya ketika di Allah di Nganjuk terus dikeroyok karo golongane caleg-caleg PKB. Waduh, haram kita gak dapat kiai, gak dapat suara kiai. Kalau tidak boleh suap kita gak dapat suara. PKB gak dapat suara, kalau gak dapat suara ya gak punya kursi. Kalau gak punya kursi ya jelas kita tidak bisa menyampaikan aspirasi. Wah, ini gimana? Akhirnya ya kayak ono sing pancen orang-orang yang kalau dikasih gak mau milih kan wis kan. Sing mau milih gak usah. Mergone itu halal menyerahkan, haram menerima. Tapi masyarakat kaidai al halal bien wal haram bien. Apa indah masuk buat mboten mawon. Ora halal bayin dan halal bien haram bien. Lama bina masuk buat dalile ngoten. Wis, ini kita tahu. Lah, memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang lebih terhadap orang yang berhutang, orang yang menghutangi, ini termasuk dikatakan hadiah karena memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi, mau membantu kepada bantu pada dirinya. Nah, ini lek pancen ora janji, tapi makanya dari caleg-caleg itu bahkan calon pilkadal, calon itu kalau nggak janji belas terus mari ngono dadi terus orang-orang yang milih itu dikai hadiah halal, pokok gak ada janji yura enak.
Lewis jadi ya dadah ya. Halal seperti utangan ini. Menghutangi kepada seseorang tapi dijanji kamu harus membayar sekian lebih dari utangan, itu haram. Tapi kalau memang tidak ada janji, kita menghutangi dengan cara ikhlas, tapi dia telah memberikan dengan lebih, itu boleh, bagus, malah sunat. Lagi ngoten pejabat kalau sudah jadi wong-wong sing milih iku dikai, wah bagus itu, tapi gak ada perjanjian. Mana perjanjian kulit jadi tak kei, wah itu ya haram banget. Nanti biasanya kan janji dong membelikan barang banyak ini. Kalau nanti saya jadi ini saya bagikan semuanya. Lek dadi ora, iki rasuah haram ya. Kalau diberikan haram. Lek ora janji niku mang wis gak harus milih saya, pilihlah yang terbaik. Kemudian ketika dia sudah jadi sing milih-milih dibayari diwenehi. Wae ku wapi. Tapi sampai kapanpun gak pernah ada. Masalahnya barang apik niku langka, lek barang elek sak pirang-pirang itu lalu nih. Wis cuman kalau berwal auja anal mubin yang meliku zaid min gari laftin, dan apa itu namanya menerima sesuatu yang dari orang yang menghutangkan orang yang hutang itu tanpa harus lafaz. Rono hadiah itu harus lafaz sebab waqa'ata ba'an, hanya mengikuti pada yang dihutangi. Cuman hukumnya makruh kalau di situ mengharapkan, arti ngarepaken, lek dikek ngarep-ngarep termasuk pejabat gak ngekei gak ada persyaratan, tapi dia betul disyaratkan di luar akad atau dia ngenangen pokoknya sing ngekei aku, sing milih aku ya tak wenehi. Ini ku makruh. Seperti ini dia menghutangi dengan harapan oleh imbalan sing akeh, oleh sauran sing akeh. Niku ora haram, tapi makruh. Lho makruh piye? Segala sesuatu yang ditampakkan, disorehkan, digamblangkan, dijelaskan, itu hukumnya haram, dorok. Ini kalau disimpan saja makruh. Nah persyaratan yang semacam kalau saya hutangi kamu 1.000 tapi harus bayar 1.200, ini kan haram. Ketika disimpan saja hukumnya makruh. Memberikan hadiah itu juga demikian. Sing milih aku tak milih, harapan kok diwenehi. Niki yo makruh. Aku milih wenehi yo haram. Tapi gak ada perjanjian aku milih mengko aku harapane mengko didumi. Niku makruh. Tapi sing ngedumi mboten makruh. Kaya ini sing ngutangi niki mboten makruh. Sing utang mboten makruh, sing nrimo sing ngutangi niku lho mengharapkan semacam itu makruh. Dalil niku kullu madar sarihuhu kuriha izmaru. Barang yang disebutkan itu haram, kalau dirahasiakan itu makruh. Seperti halnya panjenengan suudzon, jelas kae sing nyolong, menuduh jelas kae sing nyolong. Lek disebutno enggak tahu bukti, enggak tahu apa, kamu yang mencuri, haram itu. Menuduh orang tanpa bukti. Tapi lek disimpen jelas wae. Niku hukumnya makruh. Wis niku kaedan apa? Barang-barang yang kalau diungkapkan, digamblangkan, dijelaskan
disorehkan niku haram kok dipendam hukumnya makruh. Ngoten. Wa annal mukrim idza tafa'a aksara mimma alaihi wa da'ana nama dawa dzalika donana nagu ala alaihi halafa. Tapi kok ada orang yang memberi utangan membayar melebihi daripada batas hutangan. Misalnya perasaannya orang yang menghutangkan hanya menghutangkan 100 juta, lah kok dibayar 110 juta. Kemudian setelahnya itu orang yang menghutang tersebut yang membayar itu ngaku, maaf saya bayar 110 itu karena saya mempunyai dugaan kalau hutang saya 110. Nah ini kalau berani bersumpah ya dikembalikan 10. Jadi pula ya sedekah, mboten saya anggap hutang saya 110, bukan sedekah Pak. Ya wis kasih dong. Nah, kasih do bunga malah dadi susah. Wa amal qardu bijarin. Wa amal qardu bisa bicara. Bisatin jaro. Bicarti cari nafin li mukridin fafasid. Nah, utang kok dengan catatan untuk menarik kemanfaatan atau keuntungan, membawa keuntungan kepada orang yang menghutangkan jelas rusak karena kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Tapi riba di sini bukan dosa kabair tapi hanya shaghair. Dosa cilik dan ini termasuk hakul adami. Hakul adami ini artinya kalau sama ikhlas gak dituntut oleh Allah dan akhirat ikhlas. Gak ada syarat kan memberikannya dengan ikhlas. Kalau ada syarat kan dia gak ikhlas karena beban. Wah ini kadung syarat atau kadung janji ini. Nanti umpama gak janji gak tak kayak kadung janji berarti gak ikhlas. Sebab memberikannya karena gandoli karo janji. Kalau seperti ini gak ikhlas seperti ini berarti ya di akhirat akan dituntut. Nah, tapi kalau dia mengikhlaskan secara batin ya gak apa-apa, gak dituntut, betul. Nah, yes. Wajib aku hawari bapak wajib radufu majibu wajabara du fahu majibu maknahu anjam'in minas sahabat. Termasuk yang menambeli kedoifan daripada hadis adalah makna-makna hadis dari minoritas sahabat. Wa minhu al-qardu liman yasta'jir milkahu ay masrab bi aksara min qimati li ajil qardi. Termasuk riba qardi yaitu berhutang kepada orang yang menyewa pada pemilikannya, memberi hutang kepada orang yang menyewa dengan lebih banyak daripada penyewaan yang wajar. Karena iki kok utang, kowe tak utangi, tapi sewane barang iki yang mestine setiap hari 10.000 mari kudu 15.000. Kenapa? Karena utangan niku enggak boleh. Menyewa tanah tapi karena utangan sing semestinya itu 1 tahun 20 juta akhirnya 25 juta mergo utangan di ajil qardi niku haram kalau memang dimasukkan dalam akad. Yes, tak utangi tapi yo ucapan sakmene. Lek gak utang sakmene, lek utangi sakmene mboten bareng.
karena itu haram ijma'an. Tapi kalau tidak waku afil adin kuau kurdi ngangen-ngangen tok udah semayan itu hukumnya makruh menurut golongan ulama Syafi'iyah, tapi haram menurut golongan ulama Hanafiyah. Tidak kasir ulama. Waya juzu alika bisa tironi awil kafir, boleh menghutangkan dengan syarat ada jaminan.